Halo warga, ke arah pedagang tadi misalnya warga. Ada pendukung. Kita kedatangan tamu lagi. Kedatangan Pak Andika ini Pak Pesto. Halo warga. Oh, Waduh. kenalan dulu monggo Pak. Ya, perkenalkan. Jadi aku. Nama saya Andika. Andika Yoga Mardika. Saya di sini diundang dari tim podcast Masuk Desa sebagai Pangripto di Kelurahan Umbularjo gitu. Sebelum masuk ke Pak Pesto, aku Yurasi. Haru kan Pak. For your information, Pak Andika adalah anaknya almarhum Pak Pesto. Jadi teman-teman yang konsen sama desa wisata pasti ngerti untuk adalah bisa dibilang funding fathernya desa wisata ya. Sekarang itu belajarnya sama Pak Pesto juga. Nah sebelum masuk ke Pak Pesto, ini apa? Sama apa ya? Kayak gitu tuh beban. Sik, Pak. Nomor lagi kursi. Enak. Cocok. Gimana? Lanjut yuk. Punya Sosok Bapak. ya. Oh ya. Terbeban nggak? Oh, harus merasa Oh, yang pertama sih enggak ya Mas ya, pasti ya. Pasti saya juga nggak tahu, saya soalnya juga mengenal Bapak di rumah ya kerjanya cuma nyapu sama ngurusi desa wisata. Kalau di luar saya nggak tahu karena nggak pernah diajak. Tapi ya maksudnya setelah kehilangan barulah kita merasakan lah ya, maksudnya ada beban yang begitu berat yang harus dipikul oleh seorang anak terutama, kemudian keluarga. Ya ternyata di balik bapak yang sederhana di rumah ternyata di belakang-belakangnya banyak yang sayang lah istilahnya kayak gitu ya. Jadi sekaligus beban tapi sekaligus juga bisa menjadi motivasi nama Andi gitu. jadi waktu itu kayak bisa dibilang di penting cari ya. Saya banyak Salah soal satu salah satu penggagas nama dan pengurus lah dulu. teman-teman sudah tim desa wisata penting cari bacaan apa yang sudah didapat dan yang Waduh. sudah didapat ya internasional juga ya. Ya alhamdulillah internasional. Jadi Ya. menawarkan peserta yang luar biasa, teman-teman sudah datang bisa ada homestay banyak ya sekarang. Ya memang kita konsepnya homestay begitu. Lanjut Saya Pak. tentang Tahun berapa berdiri? Penting Sari. Kalau Penting Sari itu tahun 2008. 2008. Jadi 2008 itu juga saya juga baru pindah kebetulan dari Tangerang lah ya. Tangerang baru pindah ke sini, Bapak memutuskan pulang kampung. Gitu. Tapi waktu pindah itu memang apa namanya sudah ada lah, maksudnya sudah ada yang konsen akan membuat sebuah desa wisata. Jadi Bapak merupakan ya ikut-ikutlah nanti karena sudah apa namanya pindah kemudian mencari pekerjaan juga di sini, terus ya ikut-ikut bergabung dan ya alhamdulillah bisa membantu sampai sekarang lah. 2008 itu jenengan SD. 2008 saya SMP pas masuk SMP pas masuk SMP. SMP berarti waktu itu jenengan di sini ya katakanlah masih remaja. Terus Oh iya. belum tertarik paham, gitu. belum tertarik, belum tahu ya Mas ya. Seperti itu. Kalau tadi kan jenengan bilang beban, dibilang beban ya jane ya enggak tahu kudune Mas. Iya. tapi ada lah Mas, masa yang nggak ada jadi beban sedikit pun ya, nanti kan dengan nama Bapak. Iya. ngobrol ke desa wisata yuk Iya. dan itu kadang saya kan sudah ya cari itu yang ditanya itu kalau ngobrol sama dia. Alhamdulillah. Tempat itu ya kan mereka baik. Amin. Terima kasih. Mau besok mau perjalanan jauh. Jadi Berat. Pangripta itu perencanaan Mas Andi. Ya, perencanaan yang merencanakan ya mulai dari rencana jangka panjang kelurahan, rencana pemerintahan dalam 1 tahun sampai nanti APBD-nya jalan gitu sih. Sudah lama ini jadi Pangripta? Baru Mas Andi. Baru kalau di kelurahan sendiri saya baru masuk tahun 2020 jadi staf.
kebetulan stafnya Pak Suryadi Pangripto itu juga. Kemudian 2021 alhamdulillah eh, bisa ikut apa namanya Berbakti. seleksi seleksi ada bukaan jadi Pangripto, jadi bisa ikut dan alhamdulillah juga keterima. Ya jadi saya juga baru belajar, bekerja sambil belajar, temani Mas Denny dan teman-temannya, Mas Andi dan teman-temannya. Saya di sini masih banyak belajar gitu. Kenapa kemudian tertarik masuk ke Jadi ini juga sengaja nggak sengaja ya. Jadi dulu waktu awal setelah lulus kuliah kan memang aktif juga, maksudnya ikutlah sambil mencari kerja sambil di penting sari bantu-bantu jadi pemandu segala macamnya itu. Nah kemudian ibu kebetulan kan aktivis dia di di desa jadinya ya tahu segala informasi. Nah itu kemudian dikasih tahu lah ini ada bukaan staff waktu itu dulu waktu zaman Bu Lurah Susiarni. Terus kemudian saya ajalah itu temen dari penting juga Kiki Anissa Rizky itu, Ki ayo Ki daftar gitu. Terus setelah itu Kiki nggak ada kabar, ya udah saya coba-coba aja ikut apa namanya seleksi. Waktu itu kan juga lagi mencari pekerjaan, kemudian juga ada berita-berita pandemi masuk juga itu Mas Andi, jadi ya kenapa enggak gitu kan, kenapa enggak nanti baru belajar setelahnya begitu. Terus ya coba-coba aja ya, alhamdulillah kemarin yang dibutuhkan dua, padahal saya juga nomor dua, nomor urut dua kemarin hasil seleksinya. Nah itu jadi dua kebetulan yang saya dan Anissa Rizky itu sama-sama dari Penting Sari juga. Kalau masuk desa sih awal-awalnya ya karena butuh pekerjaan sih awalnya dulu seperti itu. kalau aku muda ikut bukan aktivisme Kalau kita saja atau karang taruna. Kalau di dusun sih kebetulan terakhir itu pas waktu masuk juga itu kebetulan diamanai jadi ketua pemuda dusun Penting Sari. Bayaran nggak mas? Bayaran Di organisasi. sangat Yo yo terima kasih 3T Mas. Ya, Terima kasih. Ya itu terima kasih lah ya itu ya alhamdulillah dipercaya itu. Kemudian ya di dusun ya karena di desa kan nih Mas, dia gotong royong ikut pemuda. Terus kebetulan kalau di kampus-kampus ya ikut organisasi-organisasi kampus ya pernah. Jadi ya kalau untuk organisasi ya sudah ada lah, maksudnya ada pengalaman itu. Kemudian juga di pas seleksi kan juga diwawancarai, ada mungkin juga jadi salah satu jadi ketua pemuda itu jadi salah satu nilai juga. Hmm. Dulu kuliah saya teknik lingkungan di UPN Veteran Yogyakarta. alma mater. Oh iya, Alma mater. alma mater sama Pak Denny. Nek gelut menangan. Tahu itu Gelut menang Teknik Pak lingkungan. Denny. tapi teknik apa? Teknik kimia. Beda ya. Fakultas. Sudah fakultas. Jenengan kimia atau ora jadi perangkat desa. Kan dulunya staff Mas, jadi cuma bantu-bantu toh. Jadi kan butuh pekerjaan dulu staff. Ternyata setelah digeluti staff, oh ternyata di kelurahan begini ya asik ya ternyata ya. Oh, berarti Nah, terus iya. dulu sih katanya sih nggak apa-apa Mas, tuh jadi batu loncatan, dan jadi batu pondasi malahan Mas. Sekarang banyak yang bilang dari batu loncatan malah jadi batu pondasi seperti itu. Tapi ya maksudnya ya nggak apa-apa, maksudnya di balik itu kan maksudnya kalau di desa kan bisa lebih banyak bermanfaat juga toh. Terus juga mungkin juga sering ngelihat Bapak juga tadi kembali, jadi ya skalanya lingkupnya dusun sekarang bisa maksudnya alhamdulillah bantu di desa. Jadi insya Allah lah nanti bisa melanjutkan sedikit lah apa yang dicita-citakan oleh Bapak. Tapi terus kemudian udah jadi Bang Reto nih kan kerjanya kan jadi pengen desain Alhamdulillah Bang Ripto ini atau setelah saya mencermati ya maksudnya ya berat, tapi maksudnya hanya di awal akhir dan perubahan anggaran sih Mas kalau beratnya itu. Tapi ya nanti di balik itu kan kita juga harus membantu satu tim yang ada di kelurahan, jadinya ya apa namanya dinikmati aja lah, nikmati aja. Terus ya semakin ikhlas aja, terus ya insya Allah nanti apa hasilnya mengikuti. 2021 jadi Bang Ripto Rito. Tapi sekarang 2 tahun jalan. 2 tahun berjalan.
Jadi di awal makanya, tapi baru menjelaskan. Jadi tugas pokok fungsinya itu yang pertama mulai dari Pak Lurah awal menjabat, Mas. Jadi itu nanti kita membuat namanya rencana RPJM, rencana panjang jangka menengah kelurahan. Jadi di situ nanti memuat dari visi misinya Pak Lurah itu kita breakdown. Jadi nanti Pak Lurah akan mengerjakan kegiatan apa selama 6 tahun ya. Sekarang masih 6 tahun ya, Mas. Selama 6 tahun, kemudian nanti setelah RPJM-nya jadi di pertengahan tahun nanti ada musyawarah kelurahan, itu nanti kita menyusun namanya rancangan RKP, rencana kerja pemerintah dalam 1 tahun. Nah itu kita breakdown lagi dari RPJM, diturunkan menjadi per tahun, nanti Pak Lurah akan mengerjakan apa selama 1 tahun, kemudian setelah itu baru dianggarkan melalui APBK. Jadi intinya itu dibalik yang inti pekerjaan utamanya itu, tapi di dalamnya nanti ada penyusunan profil juga, itu termasuk tupoksinya Pangripto, kemudian ada Monef pembangunan juga tupoksinya Pangripto. Oh, berarti Bapeda kan? Iya, Bapeda. Cuma merencanakannya aja, tapi tidak ada uangnya gitu. Biasanya teman-teman nyebutnya sih gitu. Ngitung angka ning ra ono duit. Iya, ngitung angkanya tapi tidak ada wujudnya. Ya ulu-ulu kan ngitung angka ono Ada wujudnya. wujudnya toh. Balik ke topik bahas om dia. Tahu, tapi gini ya, di Sangringan ini pengertiannya yang muda dengan Kebetulan ada Mas Andi Argomulyo, Andi Santoso. Andi Santoso itu jadi narasumber selanjutnya mungkin ya nanti. Itu saya banyak belajar dari beliau, RPJM juga karena saya baru masuk 2020, kemudian Pak Lurah itu jadi lurah tahun 2021, jadi harus langsung membuat RPJM. Itu saya dilantik itu tugas pertama RKP, terus kemudian membuat RPJM-nya Pak Lurah. Habis itu kan saya buta sama sekali, Mas, karena belum pernah toh. Itu saya minta bantuan ke Mas Andi Santoso Argomulyo, itu saya datang ke rumahnya, kasih tahu lah mulai dari kalau nyusun RPJM itu anggarannya apa aja, kemudian nanti ininya draftnya apa aja, sama tentu Mas Andi. Kalau yang lain-lainnya sudah lebih dari 40 tahun ya yang lainnya, tapi tetap menjadi mentor, tetap menjadi ya, teman-teman nakal lah. Kalau ngumpul ya seru-seru juga. kan sesuai kan tadi kamu awalnya kantor tiba-tiba langsung di darat KKP Iya. pas Iya betul. Iya itu Mas saya pas seleksi itu juga ini maksudnya. Waduh saya tahu kan karena stafnya Pak Suryadi, Pak Pangripto kan dulu tuh. Wah ini nanti kalau jadi pasti ngerjain RPJM tuh udah dikasih tahu tebelnya kurang lebih kayak gini, segala macamnya ya kayak skripsi itu bisa nggak ya ini malah takut sendiri tuh Mas. Tapi ya alhamdulillah ini banyak teman-teman juga yang support, dari pendamping juga support, dari kelurahan juga support, luar biasa sekali pokoknya. Pendamping nih ngoyak-ngoyak. dari sebelum dengan Pangrektor yang sebelum Anda kemana? Jadi namanya Pak Suryadi, Pangripto sebelumnya. Itu belum pensiun, tapi yang pensiun itu Pak Paidi Tata Laksana. Jadi ada mutasi setelah Pak Paidi Purna itu ada mutasi karena Pak Suryadi juga sebentar lagi juga purna, jadi memang mengurangi beban pekerjaan dimutasi ke Tata Laksana. Gitu. Jadi Pangriptonya yang kosong gitu Pak. Kan bisa dong. Dari dulu, Pak. Bisa nggak? Kayaknya nggak boleh ya filter ya. Kayak beda. Betul nggak Mas? Wing Mendagri. Kurang Mendagri. Beda kementerian. Beda kementerian. Tidak sinau sih. Ya wes komputer atau jadi medan takutnya soal Waduh, dan berat-berat ya Mas. Harusnya saya yang tanya ini. Banyak pertanyaan. Ini arep takon oleh, arep itu ya oleh. Jangan berat-berat. Tadi disuruh tanya Pak Andi, Mas. Dari kemarin kan para bintang tamu yang hadir di sini dari Bu Cari, terus Pak Duko. Saya tanyain sama pertanyaannya seberapa besar manfaat dana desa yang diperoleh atau mungkin yang digunakan, bukan digunakan, dimanfaatkan. Manfaat dari dana desa di kelurahan sendiri dari kacamata jenengan. Ya, kalau menurut saya pribadi ya, pribadi ya itu
sangat bermanfaat ya Mas. Sangat bermanfaat dalam arti itu bisa langsung menyentuh ke masyarakat. Ya contohnya kayak pembangunan terus stunting itu memang langsung karena kita ada data stunting dari puskesmas itu berapa, ya langsung menuju ke situ. Jadi tidak salah sasaran gitu stuntingnya buat itu, pemberian makanan tambahan, terus kebutuhan kesehatan sampai dari balita sampai lansia itu terutama itu menurut saya sangat bermanfaat. Kemudian ada pembangunan ketahanan pangan itu juga sangat membantu apalagi di tahun-tahun belakangan kan karena Covid juga. Karena Covid itu mungkin dana desa itu luar biasa sekali pengaruhnya ya Mas ya. Jadi petani-petani terus apa namanya UMKM itu juga sangat merasakan lah, maksudnya mereka merasa ada perhatian khusus dari pemerintah, khususnya dari pemerintah lewat dana desa itu. Jadinya ya apa namanya menurut saya sangat bermanfaat. Cuma yang ini yang kami pikirkan ini tentang BLT itu mungkin ya Mas. Jadi mungkin di yang tahun-tahun COVID itu memang bermanfaat lah, maksudnya untuk apa mengganti mengganti penghasilan mereka selama COVID karena tidak ada penghasilan itu bolehlah, tapi jangan terus-terusan gitu loh Mas. Jadi mungkin ya sekarang udah diatur, maksudnya maksimal segini aja dan harus ada data yang valid dari desa tentang kemiskinan ekstrim di desa itu ada berapa kakak segala macamnya itu lewat muskal kemarin DPKS itu ya lewat itu aja lah patokannya lah. Jadi tidak bisa disamakan satu desa dengan desa yang lain. Jadi menurut saya daripada BLT mending lebih ke padat karya mungkin ya. Jadi ada hasilnya tapi kemudian apa namanya orang-orangnya juga bisa mendapatkan manfaat dari itu. Tapi kalau secara keseluruhan memang dana desa sangat bermanfaat. Yang jadi dinamika kalau PKTD itu kan ya banyak sih, nggak cuma di 1-2 desa. Ketika ada PKTD minimal 50% terbuka, terus kemudian kan masyarakat tuh ya banyak yang daripada dibayar ke mending untuk buat beli volume buat beli semen untuk tambah biar 100 meter lebih dinamikanya. Tapi ya itu ya jenenge masyarakat seperti itu. Memang banyak dinamika ya. Kalau di Kelurahan Umbul sendiri sih maksudnya gimana ya? Maksudnya sasaran BLT-nya sih ada yang memang benar-benar manfaat, tapi memang ada yang menurut kami itu lebih baik karena masih mempunyai tenaga, masih ini lebih baik kepada karya itu, Mas. Kepada karya itu, kecuali ya memang kalau misalnya di desa-desa lain, ya itu tadi maksudnya kebijakan desa masing-masing sebenarnya sih nanti dana desa itu. Cuma ya apa namanya ya karena mungkin keterbatasan kemudian sudah diatur prioritasnya terus sudah dibatasi itu ya jadi keleluasaan desa dalam mengelola dana desa itu mungkin ya agak berkurang akhir-akhir ini. Serat dulu 2018-19 100% ya bisa dikelola dengan kewenangan lokal desa, pengennya desa membangun apa, sekarang katakanlah 30%. Iya, tinggal sisanya berapa gitu kan. Jadi ya dilema juga dan maksudnya ya jadi menghalangi kewenangan-kewenangan desa yang harusnya bisa dikerjakan lewat dana desa. Secara umum tapi sangat bermanfaat. Oh ya, secara umum pasti sangat bermanfaat dan langsung menyentuh ke masyarakat luar biasa. Lanjutkan. Kalau tiba-tiba nggak ada. Itu juga maksudnya dana desa ini apa namanya kalau tiba-tiba tidak ada, saya rasa mungkin karena ada kategori-kategori tadi desa yang desa mandiri sih sepertinya maksudnya tetap bisa berjalan, cuma desa-desa yang berkembang dan maju ini harus di cross check lagi. Memang kita lewat dana desa itu juga sekarang kan ada prioritas, maksudnya bisa mengembangkan usaha yang ada di desa lewat bumdesnya. Nah, dari situ kan bisa menghasilkan PAD sendiri buat desa, itu saya rasa itu cukup masuk, maksudnya usulannya itu cukup bermanfaat lah. Dari itu dari desa bisa mandiri lewat dana desa yang dia kelola sendiri. Cuma kalau masih tiba-tiba ini ya harus di cross check lagi nih Mas, maksudnya yang berkembang ini desanya seperti apa, terus yang maju ini desanya seperti apa. Jadi nanti tidak boleh sewaktu-waktu harus diputus. Jadi nanti juga mungkin ada tahapan, kalau misalnya memutus ada tahapan juga ya Mas, nanti ada tahapan, maksudnya dilihat dulu desanya seperti apa,
Jadi kalau tiba-tiba diputus juga saya rasa kasihan juga sih, maksudnya yang si desa berkembang dan maju. Mungkin dengan dana desa atau dana lainnya lah yang masuk ke kelurahan atau ke desa. Ketika masyarakat dikasih, nih katakanlah cuma dikasih 10 juta dengan bangun memperbaiki jalan dusun. Toh itu juga bisa untuk memancing masyarakat. Ya, Gitu. Biasanya kan seperti itu. maju. Semangat, Stimulan. stimulan. Apalagi ya kemarin 2 pertanyaan 4 3 terlupa. Jangan berat-berat ya Mas. Enteng. Selama jadi ini apa Belajar ada berapa dusun? Umbul Harjo ada 9 dusun. Nah, potensi yang apa? Umbul Harjo potensi utamanya kita memiliki mata air pertama, terus kemudian kita potensi wisata. Nomor 2, terus setelah itu pertanian, perkebunan serta peternakan. Pertanyaannya apa, Mas? Pertanian kita ini Mas, maksudnya lebih ke hortikultur. Jadi ada cabai, ada timun baby, ada timun, ada tomat, lebih ke kayak gitu pertaniannya. Ya, perkebunan. Kopi, perkebunannya kopi. Kopi. Ada, kayak masih ada. Ada atau enggak? Ada beberapa mungkin, tapi kalau kebun secara luas sih nggak ada, karena tanaman-tanaman ini masih ada. Di halaman rumah orang. Ya, kopi pribadi juga ada. Tenggur, tapi gitu loh. Hilang. Kalau Umbul Harjo kena, tapi sebagian daerah Pelemsari sampai Pangurjo Gondang ke timur. Jadi sebelah timur yang habis Pelemsari sama Pangurjo, tapi sekarang maksudnya sudah pulih lagi. Oh ya betul, sosok Mbah Marica. ini ketika dia kan ini jengkal festival lah. Ya. Pas laguannya gawe Dulu sepertinya sudah ada kayaknya dulu ya Mas, sebelum pandemi itu dulu pernah ada kayaknya. Merapi Culture Festival juga namanya, itu udah pernah ada. Cuma berhenti karena mungkin pandemi kalau nggak salah. Saya 2019-2020 itu berhenti. Itu tapi sebelumnya pernah ada itu, dan memang sudah kami usulkan juga, maksudnya memang itu dijadikan satu rangkaian acara yang besar karena memang luar biasa animonya masyarakat, mulai dari melihat gunungan itu diantar ke tempat Mbah Marijan, dari Mbah Marijan ke Sri Manganti, itu luar biasa. Ya nanti mudah-mudahan ini dengan semakin pulihnya ekonomi, nanti kita bisa ada event-event yang lebih-lebih. karena yang kelurahan yang bisa mengadakan yang pasti Umbul Harjo, betul. buahnya Di Umbul Harjo, betul Mas. Itu juga sudah kami pikirkan juga di kelurahan juga sudah ini. Dulu juga saya tanya juga, oh dulu pernah ada kok Mas kayak gini-gini, cuma karena sekarang masih pemulihan ekonomi, jadi nanti alokasikan dananya masih ke pemulihan ekonomi, pangan, termasuk juga itu tadi ada keterbatasan di apa namanya dana desa, itu nanti mungkin bisa di apalah nanti untuk kebudayaan atau skala lokal desa apa gitu ya, masih ada lah nanti. Boleh, kewenangan kalau desa silakan skala lokal gitu toh. Boleh. Itu nanti, atau mungkin nanti dana is juga nanti bisa, ya nanti kita menunggu momennya itu. salah berarti berapa tahun Setahun sekali Mas. Setahun sekali ada Labuan, iya, tahunan. Betul, itu kemarin pas pandemi COVID itu aja apa namanya masih tinggi, terus kemarin baru keluar, kita balikan lagi, kita arah gunungannya dibawa ke Kapanewon, dari Kapanewon ke Mbah Marijan, dari Mbah Marijan ke itu luar biasa setelah pandemi ini. Memang nanti mungkin suatu saat juga bisa ada event-event yang mengikutinya. dia kan dia Betul. delok Potong rambut, potong rambut gila loh. rambut gimbal, Jadi kan Dan yang kini kan sama konser ya. delok Merapi Jeledek kan yang kini. Oh iya itu juga, itu juga. bisa Betul, betul. Betul. Siap ya, mungkin nanti anak-anak muda kayak jenengan nanti bisa lah, nanti kita bekerja sama. Wes, boy.
Saya udah tua kok, tampangnya tua. 2006, 2008 di sini. Apa sih lulus SMA? Gua tenan aku. Aku lulus SMA 2009. Saya ya adalah Suka duka jadi perangkat apa mas? Kemarin nggak tak tanyain gitu. suka duka jadi perangkat. Mungkin lebih banyak sukanya ya mas ya. Sukanya ya itu tadi, ini kita lebih bermanfaat buat masyarakat. Maksudnya dengan dana yang ada di kelurahan itu bisa langsung kena ke masyarakat, terus masyarakat memperoleh manfaatnya, terus apa namanya, sukanya maksudnya apa lagi ya, intinya bermanfaat, terus lebih enak aja lah, maksudnya kerja di desa itu kan daripada dibandingkan dengan di kota itu kan lebih enak lah Meskipun secara suasana. meskipun 27 jam. Iya, iya itu dukanya salah satunya itu kerja di desa, selain ada jam pelayanan, ada jam kantor di nanti untuk pelayanan ke masyarakat juga 24 jam. Kemudian apa namanya? Ya nanti segala masalah yang dimiliki masyarakat itu perangkat desa terutama itu juga harus bisa membantu menyelesaikan masalahnya. Kemudian apa namanya ya intinya ya kita sama-sama dengan masyarakat menjadi orang desa ya mencari solusi bareng-bareng, kemudian mencari apa namanya jalan keluar bareng-bareng. Nah nanti sebagai perangkat nanti kita bisa mencarikan jalan lah, maksudnya di luar desa, apakah nanti ada yang bisa kita rangkul atau kita butuh apa nanti itu bisa lewat pemerintah kelurahan. Jadi semua masyarakat tuh menganggap perangkat desa tuh apa ya, bahan yang penting dibantu perangkat desa. Kalau saya kan contohnya saya tiba-tiba ditelepon loh malam-malam. Oh ini mati, tidak sisa. Saya memang tugas saya malam. Nah kalau sebenarnya kan perangkat desa kan tidak punya tugas sendiri. Apakah kemudian masyarakat tuh nggak ngerti ya? Mungkin perangkat desa aja lah minta bantuan. Saya rasa mungkin ya, mungkin khususnya di Umbularjo aja ya, khususnya di Umbularjo juga masih perangkat desa dalam artian itu apa ya namanya istilahnya dibilang ya pamong lah ya. Pamong maksudnya bisa momong masyarakatnya lah. Jadi nanti yang mungkin yang dituju kalau misalnya di Padukuhan itu tidak ada perangkat maksudnya tidak apa namanya tidak ada perangkat desa secara langsung ya nanti mungkin Pak Dukuh atau nanti bisa langsung ke tupoksi kayak misalnya jenengan tadi air itu juga nanti misalnya ya mau nggak mau ya mas masa ya kita tolak toh maksudnya kita jawab dengan itu kan tetap kita jawab cuma nanti kita carikan solusi misalnya ada lembaga yang mengurusnya misalnya ada spamdet nah baru kita telepon dengan itu karena masyarakat tuh nggak mau tahunya kan airnya mati protes kemudian masyarakat terus apa namanya pendukung itu protes terus kan ya pokoknya nyala seperti itu tapi kan nanti perangkat harus ngomong baik-baik menjelaskan kalau nanti dicek dulu nanti lewat ini gitu kan nanti kan yang bisa komunikasikan lewat pamong ya walaupun ada mungkin sebagian masyarakat ya tidak mengerti itu jadi ya konsekuensi lah jadi ini perangkat desa terutama ya. 50 bekerja, 50 mengabdi masyarakat. 100% semua dong. Nggak ada 50-50 dong. 100% tuh harus bekerja dan mengabdi. Bekerja dan mengabdi itu 100% gitu. Tidak boleh setengah-setengah. Ya, 100%. Ya, di dalam selain masyarakat kan juga ada tugas-tugas kantor seperti yang tadi jelaskan tupoksi dari para perangkat desa kan juga harus diselesaikan. Administrasi. Kembali lagi ke awal tadi yang kita juga kan punya desa wisata institut. Saya iseng-iseng bikin berapa institut kemarin sudah ditawarin kan. Ayo kerjasama itu dan sebelum sampai karena saya ngakunya gabut tapi memang banyak kerjaan. Banyak kerjaan yang sebenarnya nggak ada. Tapi punya saudara banyak. Pengen kerjasama tuh nggak bisa dan saya belajar banyak waktu. Segala macamnya. Sebagai anaknya tuh kemudian apa yang kemudian nilai-nilai atau belajar apa aja belajar dari anaknya langsung kan jadi gini mas jadi bicara desa wisata institut juga ya ini nanti mas Denny jadi ada organisasi lah maksudnya bapak kan senang bikin organisasi gitu dia
Di dalamnya ada praktisi dari desa wisata, kemudian ada akademisi, ada blogger, ada penggiat event. Jadi ada 7 orang desa wisata institut itu di dalamnya. Bapak salah satunya. Nah, setelah sepeninggal Bapak, kemarin kan rapat, maksudnya rapat, istilahnya rapat internal. Situ nanti ada diwakilkan ibu waktu itu. Diwakilkan ibu, ini gimana kelanjutannya di dalam ada ADART loh Mas. Jadi ini juga maksudnya info ADART maksudnya boleh dilanjutkan dengan keluarga. Nah, setelah itu maksudnya tadinya ibu yang diharapkan dengan daripada teman-temannya Bapak itu. Nah, tapi ibu kemarin tanya saya maksudnya mau nggak ikut belajar. Terus ya saya jawab mau aja Mas. Ya saya mau. Nah, ini kebetulan saya sudah di dalam Desa Wisata Institut. Terus kemudian saya juga baru belajar juga Mas. Saya baru belajar dari Pak Desta, akademisinya UGM, kemudian ada Pak Triarjono yang punya desa wisata Bleberan air terjun Cicutuk. Nah, itu ada yang lainnya, itu saya juga baru belajar. Ini juga ada proyek-proyek, sekarang lagi mengerjakan pembinaan pendampingan desa wisata di Baduy, kemudian Gunung Padang, Baduy luar, di Gunung Padang, terus ada di Banjarnegara, Dawan, terus di Samirono, Semarang, Kabupaten. Itu ya saya belajar lah intinya di desa wisata institut itu kan pendampingan desa wisata ya Mas ya. Jadinya ada yang sudah desa wisatanya jadi tapi belum berjalan, ada yang baru jadi mau berjalan. Nah itu kita dampingi dari segala sektor. Pentahelix itu ada dari akademisi, ada dari praktisi, ada dari blogger, ada dari penggiat event. Itu nanti kita jadi satu ngeblend di situ. Apalah yang bisa kita buat desa wisata yang minta pendampingan dari kami seperti itu toh. Jadi ya intinya kalau mau bekerja sama monggo terbuka, nanti coba kami komunikasikan juga. Terus nanti kalau misalnya mau belajar intinya ya nanti lihat dulu lah Mas, maksudnya nanti bekerjanya desa wisata itu seperti apa, pendampingan seperti apa, nanti apa yang bisa mungkin di blend atau dikerjasamakan lewat Merapi Institut itu nanti juga bisa. Dan nanti ya intinya saya baru belajar, jujur saya baru belajar, jadi nanti apa namanya ya nanti kita bareng-bareng lah sama-sama belajar. Nanti kita kalau misalnya dengan ada yang mau dikomunikasikan nanti kita bisa hubungkan dengan beliau-beliau terutama ya. Karena jadinya hidup adalah pembelajaran. Betul. Minder aku lur. Wong gede-gede kabeh bintang tamu. Aktivis desa, iki aktivis desa. Ya alhamdulillah. Jadi dari desa untuk desa dan berarti ada saya dengan ini ya dapat pariwisata yang itu luar biasa dari Pak Doso ya. Ya itu tadi kembali lagi. Jadi yang pertama ya alhamdulillah kami bersyukur toh yang pertama maksudnya masih bisa ada yang diteruskan dan Bapak sudah ya mewariskan mungkin lebih berarti dari apapun mungkin ya itu karena nanti jangka panjang ke depannya juga bermanfaat buat desa-desa lainnya dan jadi amal juga khususnya buat Bapak. Terus apa namanya jadi belajar apa tadi Mas? Berapa ya bermanfaat ya seperti itulah masyarakat desa. Ini kan ngomong-ngomong Alhamdulillah. Nah, kira-kira dalam sebulan itu pendapatan untuk warga Penting Sari sendiri itu bisa dikira-kira nggak Mas? Per bulan. Kemarin, Apakah tergantung musim liburan atau setiap hari ada? Tentu ada fluktuatifnya ya Mas ya. Jadi misalnya musim ujian nanti banyak kemah, banyak terus apa namanya dari Jakarta, dari Surabaya itu nanti field trip ya. Field trip di Penting Sari itu banyak. Tapi kemarin bulan Suro itu awal tahun ajaran baru, nah itu agak menurun. Kalau di rata-rata ya kalau Penting Sari sendiri kemarin saya baca datanya berapa? Pendapatan rata-rata Penting Sarinya ya desa wisata itu mungkin sebulan ya puluhan juta bisa masuk sih.
Kalau pastinya saya, Itu diakumulasi dari semua oh iya warga. semua kegiatan yang tentunya. ditawarkan tadi kan potensi unggulan keseluruhan wisata Nah, akhir sih, Mas. dan lain sebagainya. Ya. Yang ada yang ditawarkan Jadi sekalian penting, iklan. duh maaf ya warga ya jadi iklan ya warga. Jadi penting sari sendiri itu konsepnya baru ditemukan mungkin ya tahun 2011-an ke atas ya karena setelah Setelah erupsi malah. iya Mas itu setelah erupsi karena sebelum erupsi dari 2008 sampai 2010 itu kita fokus ke kemah aja. Kemah banyak kemah terus maksudnya dekat-dekat Jogja ini Kayak baru berarti kayak Sinolewah Wono Gondang gitu. dulunya seperti itu. Nah, setelah erupsi jadi kan itu menemukan konsep atau unique selling apa itulah itu poin itu juga lama butuhnya toh. Jadi Bapak memutuskan oke lah Penting Sari jadi ini desa wisata dengan kearifan lokal, dengan homestay-nya, dengan segala aktivitas di dalamnya. Jadi Penting Sari ya jadi desa Penting Sari itu aja. Jadi kalau misalnya jenengan sekarang nggak ada tamu datang ke Penting Sari ya desa desa dusun seperti itu aja dusun biasa. Jadi nggak ada kita nggak punya istilahnya objek wisata kita nggak punya. Jadi kita cuma memanfaatkan kegiatan-kegiatan masyarakat kayak trekking itu nanti kita masyarakat kan trekking ke sawah, nah sampai sawah mereka bajak sawah, terus nanam padi, terus nanti mereka panen padi, terus kemudian setelah kotor-kotoran mereka main di sungai, setelah main di sungai mereka apa namanya Ngarit. minum kopi, Oh, minum kopi. minum kopi, terus makan-makan keripik, terus balik lagi ke rumah ya seperti itu aja desa wisata Taman Sari, benar nggak Mas? Coba dengan nanti main ke sana, seperti itu aja. Jadi ya, iya, jadi ini masalahnya kendala desa wisata yang saya pelajari di Desa Wisata Institute. Jadi desa itu tidak menganggap potensi yang ada di desanya itu bukan potensi, gitu loh masalahnya. Jadi menurut mereka kayak ya biasa aja karena kegiatan mereka biasa ya, ya seperti itu. Jadi perlu ada yang menemukan unique selling point-nya itu. Nah itulah Desa Wisata Institute itu membantu menemukan itu. Jadi membantu menemukan itu, menemukan PD-nya itu, kemudian membentuk lembaganya itu agar bisa berjalan terus ke depannya. Nah, Seperti itu. yang perlu diperjelas adalah pengejawantahan dari kata desa. Ya. Kan di sini kan skup desa itu kan besar ya Mas. Ya. Terus kemudian yang dibahas di sini adalah Penting Sari itu adalah dusun atau padukuan. Betul. Mungkin di luar sana pada berpikir, desa Penting Sari, desa itu besar. Ya. Tapi begitu ke lokasi, ternyata hanya sekomplek dusun. Ada nggak yang berpendapat seperti itu? Banyak Mas, banyak. Khususnya yang studi banding karena biasanya dari desa mana taunya Penting Sari itu desa. Tapi selalu Bapak setiap presentasi itu kalau saya belajar itu di awal selalu menekankan Penting Sari itu dusun. Biar tidak ada kesalahpahaman terlebih dahulu. Jadi Penting Sari itu dusun. Nah, apakah mudah? Ya mudah, maksudnya mengelola satu dusun dibandingkan desa kan lebih mudah. Tapi apakah desa tidak bisa? Justru desa bisa lebih banyak menumbuhkan potensi-potensinya, atau Mas? Itu maksudnya. Terus di awal itu saya pernah dengar juga, maksudnya karena dulu Sleman kalau nggak salah apa namanya untuk branding desa-desa wisata itu lewat dusun-dusun wisata dibrandingkan jadi desa wisata. Terus di SK-kan desa wisata jadinya mulai karena Sleman kalau nggak salah Sleman yang memulai itu deh kalau nggak salah Sleman di Jogja Sleman yang di duluan terkait desa wisata itu jadi sudah terbranding seperti itu dan alhamdulillah Penting Sari maksudnya bisa bertahan ya mungkin ada banyak yang nggak bisa bertahan. Nah setelah ini maksudnya setelah baru-baru ini itu dikembalikan lagi lah marwahnya desa jadi kalau mau jadi desa wisata ya harus desa skupnya bukan dusun. Jadi karena sudah dari dulu mungkin awal-awal juga jadi terus di branding itu dan nanti bisa bertahan jadinya ya masih masalahnya kan kalau di pusat itu kan nyebutnya bukan dusun wisata tapi desa wisata. Di luar sana mungkin banyak orang desa wisata, desa berarti satu kalurahan yang ada berapa dusun gitu. Ya itu memang seperti itu. Kalau keluar juga maksudnya saya keluar itu juga memang skupnya udah desa tuh Mas. Cuma nanti memang kita kalau mengelola desa itu susah, nanti kita ada project di dusunnya dulu. Apakah dusun ini bisa berjalan atau tidak? Kita lebih ke situ karena mengelola desa itu lebih
sulit Hmm. seperti yang dibayangkan daripada yang Dinamika, dibayangkan banyak dinamikanya pemikiran. betul. Tapi sekali dinas pariwisata Terbatu terbentuk desa wisata yang masih belum bisa Hmm. seluruh Ya, Sleman. ya yang Sleman itu. Terus tadi terkait apa? Selling point, poin Ini penjualan. selling point. Tadi kan yang dijual adalah habit atau kebiasaan yang ada di Khususnya Penting Sari. Penting Sari. Berarti kalau gitu saya belajar dari itu di kampung saya, di padukuhan saya, misalkan malam hari itu pada ronda Ya. gaple gitu, nggak masalah untuk dijual. Gak masalah. Kita menjual paket ini Mas roda malah. Penting Sari itu ada paket roda. Jadi dengan misalnya berapa ribu itu nanti per orang kita bikinkan obor, mereka jalan-jalan, terus dulu itu malah kita sengajain motor itu masih di depan rumah, jemuran masih di depan rumah, itu nanti biar yang apa namanya yang jalan-jalan itu tamunya itu Ingetin. mereka ya ngingetin, tok tok tok, permisi Pak, ini motornya masih di luar rumah, silakan dimasukkan ke garasinya atau seperti apa. Dulu memang kita menjualnya seperti itu. Sekarang cuma muter-muter aja, muter melihat keadaan, keamanan, kita bawa obor, itu malah mereka senang Mas. Termasuk Iya. ketika di pos pada main remi. Oh ya kalau itu enggak. Kalau itu di luar paket. Di luar paket. Tapi kalau misalnya mau nongkrong ya monggo. Tapi itu di luar paket, makanya paketnya bawa obor, jalan-jalan, itu salah satu paket kita juga. Betul. Itu memang seharian itu. Apapun yang ada di situ diikuti orang atau wisatawan. Betul. Saya kira dari 2000 sebelum erupsi mulai bersih. Iya mulai ada 1-2 mungkin ya 1-2, tapi masih kebanyakan kemah-kemah. Berarti duluan Penting Sari daripada Langgaran ya? Bareng Mas. Nah, dulu itu kalau nggak salah itu saya masih SMP juga. SMP itu jadi tuh kita ada kerjasama. Maksudnya karena Langgaran punya objek dengan gunung purbanya yang luar biasa itu, kita diajak belajar ke sana dengan apa sih yang bisa dipelajari dari Langgaran. Kita ke sana tuh ada fotonya, masih ada fotonya sana. Pertama kali belum Langgaran, jalur-jalurnya belum terbentuk segala macam itu saya ke sana sama beberapa tim sama Bapak juga. Nah, terus yang dari Langgaran dia belajar ke Penting Sari tentang homestay, tentang apa sih desa kok bisa jadi kayak gini. Ya, nanti kita ada kayak sister project gitu loh, maksudnya ada kerjasama, ya saling belajar lah sama. Jadi kayak Penting Sari, Ngelanggeran, Panglipuran, terus di Banyuwangi itu ada Taman Sari itu istilahnya udah sepuh-sepuhnya desa wisata lah. Kalau beberapa tempat itu tinggal nyebut Pak Joko gitu mesti aman ya. Iya. Paling jenengan ditanya ilmunya apa? Iya, itu tadi bebannya itu kan harus bisa meneruskan legacy itu kan susah seperti Ini itu. anak almarhum. Saya biasanya juga jarang itulah. Biasanya ya itu kalau misalnya sama Desa Wisata Institut, mereka yang kenalin, kalau saya mah diam aja seperti itu. Saya tidak mau terbebani juga. Begitu datang ke satu tempat, ini almarhum pendiri desa anak dari almarhum pendiri desa Penting Sari. Silakan ngisi ya keringetan. Ya itu. Ya lah, tapi ya maksudnya ya dulu maksudnya cerita-cerita maksudnya karena temennya banyak tuh maksudnya cerita-cerita aja maksudnya oh iya Mas dulu Bapak sering ini oh ya alhamdulillah sekarang bagaimana kan istilahnya menambah saudara juga terus menambah teman juga buat kami ya asikin aja lah. Terus tadi ada Penting Sari naik dari sana. Ada jadi setelah Penting Sari itu kita kemarin baru launching juga salah satu base campnya di dekat sini itu ada Umbul Harjo Explore. Jadi konsepnya itu seperti Penting Sari, cuma lebih lingkupnya lebih luas di desa. Itu nanti mereka naik Corolla dari satu tempat ke tempat pembelajaran apa, ke tempat pembelajaran apa. Nah nanti kembali lagi gitu. Tapi nanti lingkupnya satu desa. Itu yang belajar di tengah lah, di tengah-tengah desa. Kemudian naik lagi itu kita punya Pelunyon. Pelunyon itu itu KKN Desa Penari itu ada di KKN Desa Penari Mas. Ya ada scan itu dia melewati jembatan situ. Tapi itu masuknya TNGM. Nah kita nanti bekerja sama dengan TNGM. Salah satu kemarin juga ada beberapa kamu yang trekking sampai nanti kalau ditelusurin terus bisa sampai ke mata air Umbul Kemanten, Umbul Wadon, Umbul Lanang. Itu situ nanti bisa naik. Ada naik tuh ada Merapi Garden.
Kemudian ada Kali Kuning Park. Kali Kuning Park dulu di situ di Pangokrejo itu kan dulu memang base campnya Jeep. Terus sekarang udah pada turun, udah base camp Jeep juga, nanti bisa istilahnya nge-jeep lah, ke bangkar segala macamnya itu. Dari situ paling ujungnya di atas kita punya petilasan Mbah Merjan. Kopinya Mas? Apa itu? Kopi. Kopi kalau lingkupnya desa itu kita masih ke petani-petani lokal. Jadi di Penting Sari ada, nanti di Balong ada, terus di Pangokrejo ada, tempatnya Mbah Kasno, tempatnya Mbah Lurah. Jadi masih ke petani-petani lokal. Nah ini Pak Mbah Lurah masih mau rebranding. Dulu tahun kemarin sempat rebranding juga, maksudnya di produksi-produksi itu mau dijadikan satu nama dalam desa itu Kopi Nirwana, cuma sampai sekarang masih tahap pengkajian. Tapi ada satu tempat atau kebun tersendiri untuk kopi. Kalau kebun tersendiri di setiap petani-petani lokal termasuk tempat ngopinya itu biasanya ada beberapa yang bisa menunjukkan. Kayak di Mbah Kasno itu selatannya ada contoh pohon kopi Arabica. Kalau di Penting Sari itu nanti di beberapa wilayah ada kebun kopinya Robusta sendiri. Jadi tipenya Songgolangit atau apa Mas? Tipe apa itu? Tipe kopi jarene Songgolangit. Songgolangit Robusta sama Mbah Kasno Arabica. Salah denger info saya berarti. Explore Umbularjo Explore. Besok pakai peta. Katakan peta. Boleh. Dan basecamp Jeep yang banyak di Umbularjo. Iya, kebetulan basecamp Jeep banyaknya di Umbularjo, tapi objek wisatanya bukan di Umbularjo. Ya itulah masih berbagi dengan yang lain bersama. Jadi potensi wisata sudah yang paling banyak. Ya kayak pertanian sayuran, terus itu ya. Udah apa? Untuk kopi desa sendiri apa dijual keluar? Sekarang sih masih dijual keluar ya karena milik pribadi, jadi mungkin kebutuhan dari pertanian itu masih masuk ke pribadi, jadi masih dijual. Jadi kalau untuk desa ya mungkin untuk dirinya sendiri dan tetangga-tetangganya masih cukup, jadi terus dijual. Gitu. Yang berminat di bidang pertanian ini anak muda banyak kan? Kalau di Umbularjo, kalau anak muda ya mungkin masih di bawah 50% lah masih. Saya wisata ya? Iya, jadi larinya lebih ke wisata dan memang terlihat ya kalau pertanian kan butuh proses yang lama. Tapi ada juga memang yang concern ke pertanian, mungkin dari ayah orang tuanya petani, jadi memang membantu dan kemudian ya malah bisa ya istilahnya dengan teknologi sekarang menjualnya seperti apa. Ya itu ke Penting Sari malah cuma servis laptop. Ada perempatan ngalor sidik mlebu nyetan. Nah, berarti Penting Sari apa? Ada ngecap mobil ada. Itu juga dijadikan aktivitas Mas. Jadi kalau misalnya udah 3 hari 4 hari itu sampai nyapu, kayak misalnya dulu bapak kan kerjanya nyapu aja di rumah ya, ikut nyapu. Kalau yang punya sawah enak sawah, kalau yang punya bengkel ya nanti ikut ke bengkel. Jadi terima bongkar tidak terima pasan. Iya. Jadi tapi dibayar toh. Jadi ada biaya masangin lagi lah gitu. Itu misalnya seperti bisa itu. Muat berapa wisatawan? Kalau dengan homestay itu wisatawannya bisa 400 ya, kurang lebih ya. 400 wisatawan masuk ke homestay ya. Tapi itu tidak standar, maksudnya harusnya satu kamar 2 orang jadi 3 orang semacamnya itu. Ada rule tersendiri nggak Mas? Katakanlah kita kan hidup dengan kearifan lokal, dengan budaya lokal. Ada rule nggak atau aturan di Penting Sari? Ini tidak boleh dilanggar, misalkan wudo nganggo sempatron. Tentu ada. Tentu ada. Jadi biasanya nanti datang mereka dapat welcome dance, terus welcome drink, terus nanti dijelaskan lah
tata tertib umum. Misalnya harus menjaga ketertiban, tidak boleh mengambil apapun selama trekking atau apa. Dan nanti trekking itu juga kebijakan masing-masing ke sekolah juga. Nanti kita koordinasikan toh, maksudnya ada yang sekolah memang biasanya pakai celana pendek boleh, tapi harus menutupi lutut segala macamnya, itu tetap ada rules umum. Terus ada rules sendiri di homestay, maksudnya harus satu jenis kelamin gitu. Nanti dia ada rules sendiri di homestay, Nah, tetap ada. yang saya maksud ketika masuk Penting Sari, katakanlah ada pohon besar gitu. Ya. Ada nggak semacam aturan apa? Jangan kencing di pohon ini. Gitu? Oh, nggak ada kalau itu. Nggak sedetail itu, nggak ada sedetail itu. Tapi umumnya yang tidak mengganggu aktivitas masyarakat lah. Toh biasanya nanti yang misalnya aneh-aneh seperti itu dia khususnya di Penting Sari ya, maksudnya Penting Sari itu masih nanti adalah maksudnya dengan misalnya kencing sembarangan itu nanti mereka akan tahu sendiri lah maksudnya akibatnya entah sakit atau seperti apa gitu ya. Ini masih kalau Penting Sari sih masih ada seperti Berarti itu. masih kental dengan adat Jawanya. Ada tapi nggak sekental-kental kayak Bali gitu. Yang perlu dijaga. Karena kan esensinya bukan apa ya? Kencing sembarangan terus itu suatu yang apa namanya? Iya, tapi kan keindahan. Tapi kan esensinya kita menghormati yang lain. Ya. Tanaman juga punya apa? Ciptaannya Tuhan gitu. Ya. Mas, di Penting Sari itu kan ada demplotnya. Ada demplot. Ya, apa ya namanya? Dulu namanya Balai Transmigrasi ya. Sekarang namanya apa ya? Itu pokoknya Balai Transmigrasi. Jadi ya panjang itu. Jadi ya itu dulu juga awal-awal maksudnya kalau ada dari itu setelah Merapi erupsi adanya. Sebelum udah ada. Jadi apa namanya? Itu misalnya dia mau pensiun dari Sleman, itu nanti dibawa ke situ biasanya nanti itu belajar apa namanya pertanian, nanti dijelasin cara nanam seperti itu gitu. Dulu memang awalnya juga biasanya juga itu jadi salah satu tempat wisata sampai sekarang juga. Itu berarti di dalamnya itu banyak tanaman hortikultura. Ada tanaman-tanaman buah juga. Jadi ya istilahnya ya belajar kalau dulu ya kalau mau pensiun itu nanti bisa nanam loh dengan cuma modal lahan kecil, bisa nanam, terus di sana juga ada ternak-ternak kalau mau belajar juga bisa seperti itu. Itu masuk bagian desa wisata. Masuk di dalam desa wisata Penting Sari. Dan itu ada yang belajar di situ juga dari wisatawan. Ada, tapi kalau situ lebih ke pensiunan, terus studi banding misalnya. Tapi masuk ke paketnya. Kita ada jual paket situ. Jual paket. Teh mau untuk mambu. Ya teh cukup sekolah kok. Memang teh. Aku biasanya kan yang di Sponsor kali ini teh dan brownies. Wingi jagung, wingi telo. Ora ya bakwan jagung. Kalau warga ada yang punya usaha boleh dipromosikan. Sangat menerima toh Mas ya? Menerima. Setelah erupsi Merapi berarti 2011 mulai aktif. Ya, walaupun di sebelumnya juga maksudnya udah ada tamu juga ya. Kemarin itu sempat bahas dinamika mana apa ya? tuh? Terkait ketika berjalan awal-awal berdiri Penting Sari itu banyak nggak warga yang pro atau kontra atau Pasti imbang? Mas, pasti. Itu pasti ya, pro dinamika itu pasti. Sampai sekarang juga masih ada seperti itu. Jadinya ya berjalan aja, dan nanti ketekunan, kerja keras, keikhlasan itu yang membuktikan sih biasanya nanti. Seperti itu. Ya banyak yang memang dengan itu terus mundur nggak jadi apa-apa. Ya, siapa jadi dari Penting Sari ya itu maksudnya. Terus aja ya, mulai dari homestay, kita awal homestay itu 5 dari rumah-rumahnya pengurus, terus ada yang nginep cuma dibayar seikhlasnya, terus ada tamu kita suguh. Dulu pernah kayak Bapak ngajak beli jadah, Yugo Pak Gede Ardike kalau nggak salah, itu mantan Menteri Pariwisata. Itu kita tempatkan di joglo tengah itu. Ya udah kita suguh, nggak tahu uangnya dari mana ya, maksudnya dulu kan belum ada tamu, kita suguh
ya itulah jadi itu terus bupati terus siapa pejabat-pejabat datang foto upload dulu kan nggak kayak sekarang ya mas maksudnya Ya, semasif informasi sekarang nggak semasif dan sekarang jadi ya harus kayak gitu foto nanti kita sebarluaskan terus ngawarin brosur. proposal-proposal brosur-brosur ke sekolah-sekolah itu dulu saya pernah diajak seperti itu sih jadi ya perlu saja. jadi zaman Menteri Pariwisata zaman dulu sampai zaman sekarang Itu anggarannya ya anggarannya mungkin pariwisata menteri desa belum ini menteri desa Menteri Desa Gus, iya ya harusnya bisa sinergi kan Wamendes kayaknya bisa. pernah Wamendes kayaknya pernah ya Pak Budiari ya. Budiari pernah Yang ya sekarang kemarin jadi ya jadi menteri Menkominfo. Kominfo. harusnya kementerian itu ya sinergi gitu. Oh jelas Karena di sana sudah ada demplot Kemendesnya. iya Permintaan dari perangkat Gus. bisa ya nanti menjadikan exposure yang luar biasa ya. Nah, Pak Sandi Uno itu kan langsung berdatangan istri bani padahal nggak ada apa-apanya ya, seperti itulah Termasuk sekarang masih Atta Halilintar. oh iya itu jelas Itu juga kenapa itu nah, itu dia cuma mau nge-jeep tapi oh ya kebetulan maksudnya lihatnya Penting Sari jadi ya sekalian kita tarik lah buat oh ternyata Penting Sari ada atraksi ini akhirnya dia nge-jeep. itu namanya Iya betul sekarang ya kayak gitu soalnya bayar influencer mahal sekali ya betul. Sekarang sudah banyak IG, FB, Twitter. oh iya jelas lu ya itu maksudnya ya sempat ikutlah maksudnya ngerasain nyebar-nyebar brosur datang ke Friendster. sekolah-sekolah saya nggak mau banget lah Friendster itu apa ya mas Masa orang ngerti? ngerti tapi ramainan Wah. ngerti tapi nggak mau Friendster dulu sebelum FB 2004. Mixit Mixit, oh tahu Mixit tuh Mixit. tahu. Mixit 3, Mixit apa mana? Zaman HP Symbian. Friendster. Dulu nek arep Friendsteran udah tak nang warnet. Jam rom jam. Dalam minggu apa minggu foto. Sudah Sekarang pakai HP sih so oh bisa kemana-mana ndelok Amerika, Arab Saudi. ini Mas dia udah berkeluarga alhamdulillah sudah mas sudah baru satu Perencanaannya baru satu, Pak. Jangka RPG Amerika. ngefek nggak ketika di desa sudah terbiasa merencanakan macam-macam pembangunan dan segala macam kan yang merencanakan ya mengikut keluarga ngefek juga nggak? Itu harus terkait atau ya kalau ngefek mungkin secara pemikiran ngefek ya mas jadi kalau ada ini harus sesuai ini nanti anggarannya untuk ini tentu ada pikiran ke situ tapi kan kalau Realisasi udah iya realisasinya bisa lebih bubar dari desa itu tidak bisa ini jadi ya kalau keluarga ya sesuai komunikasi aja udah fleksibel aja lah Ping telu padahal perencanaannya Tidak ada. sebenarnya nyumbang siji. harus rubah anggaran gitu bentar rubah anggaran nanti bisa 1 kali setahun gitu ya fleksibel Musyawarah aja. internal keluarga. sebanyak proyek-proyek di bulan event-event yang mungkin warga bisa ada kalau untuk tahun depan kita memang Pak Lurah di tahun kedua tahun ketiga ini fokus pembangunan jadi kita baru menyelesaikan pembangunan kantor baru mengerjakan pembangunan kantor terus ada beberapa pembangunan di dusun jadi memang 2-3 tahun ini fokus pembangunan untuk event-event nanti kita mau apa ya kita lagi siapkan nanti gedung serbaguna lagi kita rehabilitasi jadi nanti mungkin ada lapangan sepak bola juga nanti mungkin di tahun depan itu bisa apa ya istilahnya untuk olahraga dulu jadi untuk olahraga terus kita maksimalkan Karang Taruna terus setelah itu nanti mungkin event-event ya mungkin standar aja mungkin hari jadi terus nanti pelabuhan sama seperti tahun-tahun sebelumnya terus apa ya mungkin belum terlalu banyak event-event yang besar lagi fokus ke pembangunan
tabungan itu setiap bulan apa? Bulannya itu antara Bulan Jawa Februari, Maret, tapi ada bulan Jawa saya agak lupa ya, maksudnya ada di tanggal-tanggal Jawa ya. Ya, pasti berubah terus dan maju terus. Jadi ada tanggal, terutama tanggal dan bulan tertentu di Jawa ya. Tabungan itu nah yang mungkin belum tahu tabungan itu ngapain aja? Nabuhan itu jadi ya intinya ya intinya kita maksudnya wujud syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, itu nanti intinya dari keraton nanti membawa ubo rampe ya, namanya ubo rampe, itu nanti ada suatu ya wujud syukur lah dari khususnya dari keraton mewakili masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta, itu nanti ada yang dibawa ke Parangkusumo, ada yang dibawa ke Gunung Merapi, ada yang ke Gunung Lawu, ada yang Gunung Merapi itu kebagian nanti di Sri Manganti itu. Jadi istilahnya ya kalau saya bisa menyebutnya ya wujud syukur, maksudnya sudah diberikan alam yang begitu luar biasa, diberikan kehidupan lewat air, lewat segala macamnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan keamanan khususnya dari Gunung Merapi. Kita juga meminta keselamatan lah dari Allah, khususnya lewat ya ada apa namanya, Intinya gue maem neng kono tunggu bareng. nggak cuma maaf ubo rampe mas, jadi ada yang berwujud makanan, ada yang berwujud ya barang itu juga ada. Istilahnya ada ya itulah wujud syukur, dan mungkin ya sudah tradisi yang harus dibawa, memang itu yang harus bareng-bareng dibawa. Bentuknya berapa sekarang? Bahasi itu Bahasi itu dia anaknya Mbah Marijan. Kalau secara ininya saya nggak tahu ya, tapi mungkin lebih ke keturunan nanti yang keturunan, karena memang yang sudah mengerti ya, karena di keturunan kan mungkin sudah mengerti, dia ya mengetahui dulu almarhum Mbah Marijan itu seperti apa, tradisinya seperti apa, mungkin salah satu. Tapi kalau secara ini saya nggak tahu. jadi kemungkinan besok bisa ketemu bahas Mungkin bisa ketat. Cocok. Allah semoga bisa terlaksana. Bisa. Kunci berapi mas agar podcastnya dulu. Jadi kan biasanya yang langsung dipanggil ke rumahnya nanti. Ngundang juru kunci basa Jawa krama Inggil. Kamu bagus sampai. Oh. Santai. Lek gawe translate besok kuwi sih. Enggak bahasi friendly kok. Ya tapi harus menjaga tata krama. Nggih, sama kayak Mbah Marijan dulu Iya. zaman saya SMA itu 2007, sebelum erupsi main ke rumah Mbah Marijan itu Jumatan di sana. Ya. Waktu erupsi 2006 kan setelah itu dibangun masjid. Ya. Nah, di situ saya main ke rumahnya dengan teman saya numpang Jumatan. Ketika ketemu di depan itu ya ngobrol biasa, tapi terus saya disilakan masuk. Nek ajeng jagongan kan monggo tindak pinarak mlebet ngoten. Jauh banget kan. Nggih. Ya. Termasuk kalau mau merekam nanti tetap izin dulu maksudnya dulu. Karena dulu Mbah Marijan memang setahu saya juga dengan kamera juga maksudnya terbatas, ada batasannya lah. Nggih. Jadi ya tetap harus tata krama. Ada petunjuk teknis operasionalnya. Ih. Iya mas, tulis di komen. Iki narsumnya sapa ya? Bintang tamunya sapa aja ya? Suratnya apa? Bisa coba. Gitu. Mas, ada lagi. Tidak ada bahan, saya sudah. Oke, Berhubung teh sudah habis. closing statement. Apa ya? Ya closing statement intinya ya ya desa maksudnya kita jaga bersama-sama, kita rawat bersama-sama. Tentunya ini juga merupakan penghidupan kita mas bersama-sama. Ya intinya tetap kalau jadi orang desa tidak apa-apa, nanti kita bangun bersama-sama desanya untuk lebih maju, untuk lebih bisa bermanfaat buat masyarakat desa, dan mungkin nanti masyarakat desa-desa sebelahnya juga kan kena manfaatnya. Ya mungkin itu aja. Terima kasih sudah datang ke podcast Masuk Desa. Siap, terima kasih sudah diundang.
Semoga ya kita ini dan kedepannya ngobrol lagi. Siap, siap pasti. Terima kasih warga. Terima kasih pendukung. Terima kasih. Selamat sore. Sore.